Rangkaian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sepekan terangkum dalam KPK 24 jam. KPK menyerahkan aset rampasan senilai 19,78 miliar rupiah kepada Kejaksaan Agung di Gedung Utama Kejagung, Jakarta. Aset tersebut berupa sebidang tanah seluas 324 meter persegi dan bangunan seluas 618 meter persegi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Aset yang merupakan barang rampasan dari perkara tindak pidana korupsi mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo menjadi upaya untuk memulihkan aset negara dengan mendapatkan kembali kerugian yang dicuri melalui mekanisme penetapan status penggunaan atau PSP. Aset rampasan dinilai sebagai instrumen penting bagi negara guna menutup kerugian akibat korupsi dan memperkuat tata kelola lembaga penegak hukum. Dalam rangka menyambut Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia 2025, KPK memberikan pemahaman akan pentingnya integritas sebagai fondasi utama pengawalan transformasi bisnis bagi PT Kereta Api Indonesia atau KAI dan seluruh badan usaha milik negara atau BUMN. Melalui seminar anti korupsi, KPK menegaskan audit tata kelola perusahaan harus selaras dengan survei penilaian integritas atau SPI. Korupsi, sekecil apapun bentuknya, harus dianggap sebagai risiko nyata yang mengancam keberlanjutan BUMN. KPK mengajak seluruh BUMN untuk terus memperkuat upaya pencegahan korupsi sebagai fondasi utama mewujudkan pelayanan publik yang terpercaya dan berintegritas. Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo mengatakan 55,84% Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota tidak menindaklanjuti hasil survei penilaian integritas atau SPI Pendidikan 2024. Temuan tersebut disampaikan dalam High Level Meeting 2 Tindak Lanjut Kolaborasi Implementasi Pendidikan Anti Korupsi atau PAK di Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi ACLC KPK. KPK menilai lemahnya tindak lanjut ini menunjukkan persoalan integritas lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi penjaga nilai moral. Pertemuan ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga seperti Kemenko PMK, Kemendagri, Kemenak, Kemendikdesmen, Kemendiktisains dan Teknologi, dan Bappenas. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperbaiki pola kerja sektor pendidikan dalam membangun budaya anti korupsi secara berkelanjutan. Hasil penilaian indikator percontohan kabupaten kota anti korupsi di Kabupaten Minahasa Tenggara atau Mitra, Provinsi Sulawesi Utara mencapai 90,8 atau mendapatkan kategori istimewa. Penilaian dilakukan bersama tim dari berbagai kementerian dan lembaga seperti BPKP, Kemendagri, Kemenq, Kemenpan-RB, dan Ombudsman RI. Pembentukan kabupaten anti korupsi diharapkan dapat mendorong tumbuhnya budaya integritas sejak level terendah pemerintahan guna memastikan pengelolaan sumber daya alam daerah berjalan berkelanjutan dan berpihak kepada kepentingan publik. Turunnya hasil skor survei penilaian integritas atau SPI tahun 2024 di wilayah Sumatera Selatan menunjukkan tingginya kerentanan terhadap praktik korupsi, terutama pada bidang pengadaan barang atau jasa dan pengelolaan SDM. Pada rapat koordinasi penguatan sinergi dan kolaborasi pemberantasan korupsi pemerintahan daerah di Palembang, Sumatera Selatan, KPK mengingatkan pentingnya memperkuat 8 area rawan korupsi yang menjadi fokus MCSP, yakni perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah, optimalisasi pendapatan daerah, penguatan APIP, serta pengendalian gratifikasi dan whistleblowing system. Masih di Palembang, KPK hadir melalui kuliah umum yang bertajuk Pembangunan Integritas Melalui Pendidikan Anti Korupsi pada Perguruan Tinggi di Graha Sriwijaya, Universitas Sriwijaya. Kegiatan ini menjadi upaya KPK guna menjadikan perguruan tinggi sebagai benteng pertahanan terakhir, sehingga generasi muda siap mengambil alih kepemimpinan nasional. KPK mengajak seluruh mahasiswa Unsri untuk memahami secara mendalam karakteristik, dasar hukum, hingga dampak destruktif tindakan korupsi. Bersama Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan atau Kemenimipas, KPK mengukuhkan sinergi strategis melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU. KPK berperan aktif mendorong pembaharuan poin-poin kerjasama kelembagaan.
Hal tersebut demi memastikan reformasi birokrasi, Kemenimipas bergerak menuju sistem pelayanan publik yang semakin transparan, akuntabel, dan bebas korupsi. KPK melakukan serah terima barang rampasan negara kepada PT Taspen Persero berupa uang tunai sejumlah Rp883 miliar dan 6 unit efek. Ini dilakukan sebagai bagian dari proses pemulihan kerugian keuangan negara atau aset recovery dalam perkara korupsi berupa investasi fiktif atas nama terdakwa Ekyawan Heri Primarianto. Serah terima ini dilakukan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Pemulihan aset ini tidak hanya menjadi keberhasilan penindakan KPK, tetapi juga bentuk usaha bersama untuk menjaga kepercayaan publik dan melindungi hak para aparatur sipil negara atau ASN, khususnya untuk jaminan hari tua. KPK berkomitmen untuk terus menangani perkara korupsi yang menyangkut dana publik, serta mengoptimalkan pemulihan kerugian negara demi memastikan dampak nyata bagi publik. Penahanan dilakukan terhadap 4 orang tersangka dalam pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau OKU tahun anggaran 2024 hingga 2025. Para tersangka tersebut yaitu PW selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu periode 2024-2029, RV selaku anggota DPRD Kabupaten Oku 2024 hingga 2029, AT alias AG, dan MSB selaku wira swasta. Melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Sranas PK, KPK mendorong percepatan pencegahan korupsi melalui penguatan komunikasi publik lintas kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Dorongan ini disampaikan pada Forum Sinergi Komunikasi untuk Integrasi Forum Humas Kementerian atau Lembaga dan Focal Point di Gedung Merah Putih KPK. KPK turut mendorong 66 kementerian lembaga dan 38 pemerintah daerah untuk aktif mengomunikasikan setiap pembenahan yang dilakukan. Komunikasi publik yang kuat dinilai menjadi fondasi terciptanya ekosistem pencegahan korupsi yang kokoh dan berkelanjutan di pusat maupun daerah. Sebagai fungsi penguatan pengawasan daerah, KPK menerima kunjungan Dewan Kehormatan Majelis Rakyat Papua atau MRP untuk menyerap berbagai keluhan dan pengaduan terkait tantangan tata kelola pemerintahan di Provinsi Papua. Ketua KPK Setio Budianto menegaskan pentingnya posisi Dewan Kehormatan dalam menjalankan fungsi perlindungan terhadap hak-hak orang asli Papua. Meski demikian, fungsi tersebut harus dijalankan sesuai koridor aturan agar tidak menimbulkan celah penyalahgunaan kewenangan. KPK akan terus memastikan seluruh temuan dan aspirasi yang disampaikan akan menjadi dasar tindak lanjut dan penguatan sinergi untuk memperbaiki tata kelola Papua ke depan. Dalam kunjungan ke Gedung Merah Putih KPK, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana atau UKSW mendapatkan penjelasan komprehensif mengenai jenis-jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Materi mencakup 7 jenis utama tindak pidana korupsi, dari perbuatan memperkaya diri sendiri, penyalahgunaan kewenangan, suap menyuap, gratifikasi, pemerasan, benturan kepentingan, hingga kerugian keuangan negara. Perguruan tinggi merupakan mitra strategis KPK dalam memperluas literasi hukum, menanamkan nilai integritas, serta mendorong partisipasi aktif warga negara dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Demikian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi pada pekan ketiga November tahun 2025 yang terangkum dalam KPK 24 jam. Dapatkan informasi selengkapnya melalui website kpk.go.id. Salam anti korupsi.